Salam sehat saudara-saudara yang terkasih. Sapaan rohani tanggal 21 Desember 2021 ini terinspirasi dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30 dan diberi judul Berdoa Bersama Roh Kudus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, yang menolong kami berdoa, kami mohon ajari kami memahami dan mengerti firman-Mu melalui sapaan rohani hari ini. Amin. Saudara yang terkasih, ada pertanyaan reflektif yang butuh kita renungkan secara mendalam hari ini. Pertanyaan itu adalah, apakah kita tidak dapat berdoa? Pertanyaan ini menjadi relevan karena memang tidak sedikit yang mengaku bahwa dirinya tidak dapat berdoa. Lebih dalam lagi, apakah kita tidak mau berdoa atau tidak terbiasa berdoa? Jangan-jangan itulah yang terjadi pada kita. Mungkin yang lebih tepat adalah saya takut atau khawatir atau malu berdoa di hadapan orang lain atau orang banyak. Berdoa bukanlah mengucapkan kata-kata indah dan panjang untuk Tuhan. Bukan juga mengucapkan asal-asalan permohonan. Berdoa adalah menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Secara personal, kadang doa itu berisi semua perasaan kita pada saat itu atau pada hari itu kita berdoa. Perasaan positif seperti bersyukur dan ucapan terima kasih dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Demikian juga perasaan negatif, misal kita sedang kecewa, sedih, ataupun marah. Kita dapat mengungkapkan itu kepada Tuhan. Namun, kita jangan pernah melupakan Roh Kudus dalam hidup kita, termasuk dalam berdoa. Bukankah Roh Kudus telah dimeteraikan di hidup dan hati kita? Itu berarti Roh Kudus bukan hanya mengajarkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, tetapi juga menolong kita untuk menyampaikan kehendak kita kepada Tuhan. Lebih lagi ketika kita mengalami kelemahan, kesesakan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan penderitaan yang berat sekalipun. Saat kita percaya bahwa Roh Kudus dimeteraikan, lalu kita terbiasa mendengarkan pengajarannya, sesungguhnya kita juga dapat berdoa bersamanya. Kita sedang tidak berdoa sendiri. Kita berdoa bersama-sama Roh Kudus. Saat kita senantiasa hidup di dalam Roh Kudus, kita akan dapat merasakan bahwa semua kata-kata doa kita sesungguhnya dikendalikan Roh Kudus. Bahkan sebelum kita berdoa, Roh Kudus sudah siaga untuk menyatakan kehendak Allah Bapa kepada kita. Bahkan menaruhkannya di hati, di pikiran, dan di perasaan, bahkan di mulut bibir kita untuk kita ucapkan. Bahkan ada saat di mana kita diam 1000 bahasa, namun damai sejahtera dan tenang dalam keheningan doa. Saat di mana Roh Kudus yang menyampaikan doa-doa kita ke hadirat Bapa di sorga. Inilah indahnya berdoa bersama Roh Kudus. Bagi kita
yang merasa sulit atau tidak dapat berdoa atau ragu dan takut dalam berdoa. Sapalah Roh Kudus dan sapalah roh kita untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Berdoa bersama Roh Kudus. Bukan hanya kita meletakkan seluruh kehendak kita di bawah kehendak Allah. Tetapi sebaliknya, kita akan mendengarkan dan mengenali kehendak-kehendak Allah Bapa bagi kehidupan kita. Berdoa bersama Roh Kudus bukan lagi sekadar permohonan dan permintaan, tetapi penyerahan diri dan penyembahan kepada Tuhan. Luar biasanya, kita semakin dituntun dan dibimbing memasuki seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk pengajaran-Mu dan pendampingan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu mengajari kehendak dan rencana Allah dalam doa permohonan kami. Ya Roh Kudus, bisikkanlah selalu di hati kami apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga untuk kami dengarkan. Ya Roh Kudus, taruhlah kehendak Allah di hati kami dan mulut bibir kami dalam berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus atas cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.